tahun 2025 tapi sudah bikin gaduh satu negeri. Yang paling repotin sampai TNI Angkatan Laut harus turun tangan bongkar-bongkarin pagar-pagar bambu di Laut Tangerang sana. Tapi yang belum kebongkar siapa? Pemiliknya. Nah, untuk itu kita akan bahas bersama dengan dua narasumber yang pastinya punya peran penting untuk membongkar siapa sebetulnya yang berperan dalam skenario pagar laut ini ya. Ada anggota Ombudsman Republik Indonesia Pak YK Hendra Fatika. Pak YK, terima kasih sudah hadir di Si Paling Kontroversi. Sama-sama. Berikutnya ada Ketua Riset dan Advokasi LBHAP PP Muhammadiyah, Bang Gufroni. Apa kabar Bang Gufron? Baik, alhamdulillah. Masih baik ya sejauh ini ya? Baik masih ya. Masih. Tadi kan cerita udah banyak diancam ya. Saya ceritain dulu nih backgroundnya biar pendengar pada tahu. Karena Bang Gufron ini kan Jumat minggu lalu itu sudah melapor ya ke Barreskrim Polri. Iya. Melapor ada 7 nama yang dilaporkan. Betul. Mereka ini diduga terlibat dalam pemasangan pagar laut misterius yang ada di Laut Tangerang. Ya. Oke. 7 nama ini nanti ya kita bahas satu persatu. Tapi betul ya Bang, setelah ngelaporin ini atau bahkan mungkin sebelumnya sudah jadi abang diancam? Kan sebetulnya saya yang melakukan advokasi soal isu-isu yang terjadi di Tangerang itu kan sudah sejak tahun-tahun yang lalu ya. Jadi, misalnya dulu saya menangani beberapa kasus ya yang berkaitan dengan PIK 2 di mana ada klien kami yang harus mengalami dikriminalisasi dan sudah divonis. Jadi dalam perjalanannya memang ya tentu kami harus mendapatkan ya mungkin intimidasi, termasuk godaan-godaan itu. Godaan apa tuh Bang? Ya mungkin dalam bentuk uang. Oh ya? Udah ada yang mau bayar? Oh belum, tapi kan saya tidak mau untuk membuka itu. Aha. Jadi saya menutup diri untuk tidak ada orang menyerahkan sesuatu pada saya. Tapi sudah sempat ditawarin? Secara implisit iya. Ini untuk apa? Tutup mulut di kasusnya pagar laut Tangerang ya, ini? Tutup mulut itu artinya sebelum itu saya sudah mengalami itu tahun 2023. Pasca saya mengisi di podcast Novel Baswedan yang bahas soal reklamasi Tangerang. Ya karena saya menutup diri, beberapa nomor saya blokir, pada akhirnya saya disomasi. Oke, termasuk yang baru-baru ini? Yang baru-baru ini ya saya sudah ada upaya yang mengarah ke sana sih. Oke, aku dengar Bang Gufron kan bilang kayak gini, baru sekarang sepertinya berani menyebutkan nama-nama itu. Ya. Nama-nama yang diduga terlibat ya Bang, dalam pemasangan pagar laut ini. Kenapa Abang sampai bilang baru berani sekarang untuk menyebut nama-nama itu? Memangnya kondisi apa yang berbeda sekarang dibandingkan dulu Bang? Jadi sebelum dijadikan PSN itu proyek strategis nasional. Sebelum PIK 2 dijadikan proyek strategis nasional, itu situasinya buat kami ya itu mencekam. Mencekamnya gimana? Karena di daerah pesisir Tangerang itu sering berkeliaran preman-preman, ormas-ormas yang mengintimidasi masyarakat. Ada beberapa kasus misalnya sawah-sawah yang dianggap ini masuk plotting, itu ditancapkan pelang-pelang. Oleh? Ya oleh kelompok-kelompok ormas-ormas ini. Nah ketika kemudian pelangnya dicabut oleh pemilik lahan, artinya yang punya tanah, yang punya sawah, ya beberapa diantaranya harus dilaporkan ke polisian. Kemudian ada teman-teman saya aktivis ya termasuk juga LSM, ketika dia mengkritik katakanlah Agung Sedayu, itu biasanya segera dipanggil oleh polisian. Apalagi kalau menyebut-nyebut nama Aguan itu pasti langsung bisa ditangkap. Situasinya memang buat kami termasuk masyarakat yang terdampak itu tidak ada keberanian untuk mengungkap semua ini. Kenapa sekarang jadi berani? Peralihan kepemimpinan. Kepemimpinan maksudnya? Pusat? Ya, dari Jokowi ke Prabowo. Bedanya apa memangnya? Karena dari kepemimpinan Presiden Jokowi itu semuanya dikendalikan. Oleh? Iya, oleh oligarki. Polisian sudah dikendalikan, preman, ormas, semuanya. Jadi kalau ada orang yang mau mempertanyakan, menggugat soal PIK 2, ya pilihannya dua. Kalau dia
kalau tidak menjadi bagian dari aguan, maka tentu dia akan mengalami kriminalisasi. Bahkan beberapa di antaranya sudah dipenjara. Dan ini sebetulnya Abang bicara begini karena melihat, mengalami sendiri, atau asumsi, analisa soal oligarki karena ini sudah perubahan kepemimpinan, makanya sekarang menjadi lebih berani untuk mengungkap, untuk menyebut nama. Itu dari asumsi atau memang ada buktinya, Bang? Awalnya adalah dari pengakuan teman-teman yang di aktivis, pengamat. Ketika dia ngomong Agung Sedai Group, dia ngomong soal aguan, dia harus bolak-balik ke Polda. Walaupun hanya saksi statusnya. Tapi kan melelahkan secara psikologis. Dan yang kedua, saya ngalami sendiri. Bayangkan saya hanya ngomong PIK 2 saja di podcast, itu saya harus mendapatkan intimidasi. Apa tuh? Ya datang orang yang tidak saya kenal, ada telepon yang aneh, bahkan terakhir ya saya disomasi oleh seseorang yang mengaku